udahlah, sempet udah ngucap 2 kalimat syahadat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tamu kedua podcast kita, podcast Jabal Nur TV ya, channel sendiri pun lupa. Oke, jadi ini dia Maile. Maile, ganteng. Ya, selamat datang Arya Zulkarnain. Arya siapa namamu? Arya Putra. Arya Putra. Yes. Dan Bang Rian Botak. Bele. Dulu botak ini. Oke. Garing ya. Aduh. Apa kabar kalian? Biasa, baik. Baik ya. Baik, Udah alhamdulillah. natural aja, jangan sosok. Supaya terlihat baik gitu, nggak. Mau diulang nih rekamnya, nggak usah lah. Bisa. Apa kabar Pak Il? Alhamdulillah baik. So baik kok. Baik. Tubuh baik, duit enggak baik. Ulang. Soalnya udah begini kan tadi. Aduh, kacau. Podcast kedua kacau ini. Salah undang gitu. Bukan orang ini. Bukan orang yang diundang. Oke, Rian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Otak baik. Baik. Ngerian bahasanya. Saya pikir urusan otaknya agak miring gimana gitu. Tahu. Udah lama nggak sekolah kan? Nggak beraktivitas, apalagi udah nggak ditahfiz lagi. Gitu. Ini menjelekkan nama. Klarifikasi kita kasih klarifikasi. Apa sebabnya itu? Oke lah, kita pembahasan yang pertama dulu ya. Mail. Yuk. Jadi kenapa namamu Mail? Penting ya jadi bahas. Ini yang nonton kamu. Penting ya jadi bahas. Apa yang bahas? Ya baik, kenapa namamu dipanggil Mail? Nama bapakmu Mail bukan? Bukan, nama bapak Hmm. agak-agak Prancis. Apa itu? Agus. Serius? Agus yang kemarin bukan? Bukan, itu lain itu. Jadi Kalau Mail nih kayak mana ya? Dari SMP, Ustaz. Dari SMP. Tapi nggak tahu sebab penyebabnya itu apa dipanggil Mail. yang paling pertama manggil Mail itu siapa? Mulki. Mulki. Masih Masih hidup mana? masih jualan nasi gurih ya. Serius? Serius di rumah ya. Oh iya. Jualan nasi gurih ya. Itulah karena nggak tahu entah karena dulu kelas 1 belum deket kan nggak tahu manggil nama jadi panggil Mail pertama kali manggil Mail nggak nengok dipanggil lagi toko kepala saya nengok iya di toko lembut kan di tangannya toko ya tokonya kepala saya ya udah nengok jadi kebiasaan ya pertama satu kelas masih panggil Mail lama-lama nyebar ke seluruh penjuru negeri semua yang manggil Mail juga ya Sampai guru-guru pun manggil Mail. sampai guru-guru manggil Mail Manggil Ya. Arya pun nggak nyaut lagi. mau nggak mau terima aja lah daripada orang nggak tahu nama awak ya kan. Oke. Rian. Kenapa dipanggil Rian Botak? Dulu saya sering botak. Sering botak. Sering dibotakin waktu di tahfiz. Iya. Oh, bolak-balik. Kadang manual juga botak sendiri banyak. Keluar ya Apa ini bahasanya? Aduh. Hah, percuma main satu ya. Oke. Jadi itulah asal muasal dipanggil Mail dan asal muasal dipanggil Rian Botak. Atau ada panggilan kedua Rian Billy. Ya ini nanti disensor. Oke lah. Jadi Mail ini juga termasuk alumni SMP dan Rian alumni tahfiz ya, alumni SMP tahfiz bisa dibilang begitu. Walaupun nggak terlihat seperti itu ya. Jam nih. Jadi kalian dulu waktu di SMP apa kira-kira pengalaman yang seru lah waktu Mail dulu lah Mail? pengalaman buruk baik Kayaknya buruk semua. buruk semua gimana ya karena dulu kan masih SMP itu masih
penasaran sama dunia-dunia. Jadi paling banyak pengalaman itu ya bermasalah. Pengalaman sama guru, pengalaman ya Orang kok penasaran sama dunia gaib. hampir tiap hari ya masuk ruang BK, dipanggil wali kelas, kesiswaan, kepala sekolah, Ditandai lah ya. ditandai lah bandal. Ya itulah, dia nyesal juga. Gimana lagi kalau ya udah berlalu ya kan. Jadi gitu ya. Ya biarlah, biar jadi pengalaman aja, pelajaran. Dan akhirnya memang paling dikenal sama guru. Kenal. Oke, Mail. Rian. Ya ini termasuk apa Rian? Kenapa sering dibotakin berarti termasuk yang luar biasa juga ya? Luar biasa. Apa? Pengalamannya lah, pengalaman waktu di tahfiz dulu. Kan. Banyak lah pengalaman Ustaz. Hmm. Mau pengalaman yang kayak mana nih? Maju sih ya, nggak nampak kok di frame ya. Kok pengalaman dibilang banyak lah. Dulu sebelum Jabal Nur ini jadi, kami juga yang bangun. Iya. Bahasanya gitu lah. Termasuk ini ya, Membantu. pembangunan. Iya. Wah, luar biasa. Dulu anak-anak tahfiz memang Ustaz sendiri pun menyaksikan, dan Ustaz juga terlibat ya, angkat batu, Iya. angkat pasir, angkat semen. Ini berotot semua. Tapi alhamdulillah kan, kalau di tahun kami masih ada yang belum ada ngadu-ngadu ke orang tua zaman sekarang kan. Lihatnya, masa anak saya disuruh kerja gitu, supaya kita tahu juga kan. Apalah pelajaran yang kamu dapat ketika disuruh ya itulah angkat batu, angkat pasir. Kira-kira ada nggak manfaatnya bagi kamu sendiri? Ada. Pertama badan berotot itu. Sehat gitu lah ya kan. Sehat ya. Kayak olahraga. Jadi tidak semuanya dianggap buruk itu belum tentu buruk ya. Iya. Walaupun memang sepertinya mempekerjakan siswa, mempekerjakan santri, tapi sebenarnya santri juga dapat pengalaman hidup dari situ. Ya, bahwa ya mungkin salah satunya cari uang itu nggak mudah. Iya. Nah, nggak seenak perutnya minta duit sama mama ayah ya kan. Dan mungkin itu juga sampai sekarang berpengaruh dalam kehidupan kalian ya, kehidupan kamu terutama sebagai mantan santri di tahfiz SMP dulu ya. Kemudian akhirnya kamu juga ya cerita juga pengalaman. Akhirnya juga kamu memutuskan tetap di Jabal Nur. Iya. Tetap lanjut SMA dan di tahfiz Jabal Nur. Kenapa itu? Itu apa keputusan yang disesali? Nggak nyesel sih sebenarnya. Jadi Ya kan karena orang tua juga pengen sini. Yaudah lagian pun kayak udah gak betah kan. Ya udah lanjut aja. Lanjut di SMA tapi. SMA tahfiz. Itu cuma 2 orang kami. Cuma 2 orang itu. Iya. Siapa itu satu lagi kawan? Sandi. Dan itu juga dari SMP ya. SMP. Yang juga bertahan sama kamu. Dan akhirnya Sandi keluar. Kamu tetap lanjut ya. Iya, kelas 2 ada keluar. Dan akhirnya kamu dikeluarkan. Serius nih, memang dikeluarkan ini mah. Iya. Memang bandel lah. Mungkin udah capek. Ustaz yang membotakkan ya udahlah ya keluarkan. Pakai bahasa apa lagi? Luar biasa. Memang kamu menyesal nggak sampai dikeluarkan itu menyesal? Kalau bilang nyesel sih. Misalnya, karena memang kamu akui itu memang salahnya. Iya. Nggak bisa diceritakan lah di sini Iya. kesalahannya ya. Cukup kita aja yang tahu. Iya, siap. Ya yang nonton pun sebagian tahu ini. Oke, jadi akhirnya Rian tetap di SMA tapi nggak di tahfiz. Ya, nggak di tahfiz lagi. Jadi SMA reguler, SMA yang pulang hari ya. Dan akhirnya memang ya kayak gini kita pembelajarannya. Ya. Oke, Mail. Kenapa kamu putuskan? Udahlah, oke, masuk SMA aja lah gitu. Ya kayak mana ya? Karena selepas dari SMP kan memang ada niat hari itu mau keluar dari Jabal Nur. Mau niat. Jadi orang tua pun udah ngasih ke diri sendiri, terserah mau di mana kata ayah. Terserah mau di mana, mau nyambung di mana. Mau nyambung di mana. Tapi keluar dari kakak gitu. Enggak dipaksa ya. Enggak. Dikasih kebebasan. Oke. Dikasih kebebasan pilihan mau nyambung di mana. Tapi karena model orang tua pun memaksa juga, ya orang tua juga yang milih yang sekolah. Tapi kan Awalnya dikasih angin segar ya. dikasih angin segar gitu. Terserah mau di mana sambung. Oke, saya cari lah. Rupanya lama-kelamaan
dibilang ayah, udah dapat belum? Saya bilang itulah dipilihkan sama ayah. Yang anehnya lagi yang semua dipilihkan ayah sekolahnya yang beda jalurnya sama SMP. Beda jalur gimana gitu? Supriyadi, Cina semua. Terus yang orang Kristen semua apa namanya? Jelek. Kalau apa namanya? Sekolah tit lah gitu ya. Tit itu namanya. Nah, kalau alasan ayah memasukkan Supriyadi karena abang dulu ada di situ, dua. Abang yang, ya abang kandung yang pertama sama yang kedua kan di situ, jadi mau dimasukkan juga ke situ. Tapi karena saya pun kurang srek sama sekolahnya, jadi mau nggak mau, ibarat kata dia benar ini pilihan terakhir gitu. Pilihan terakhir, tapi beruntung juga bisa masuk balik karena ada juga kawan kira tadi banyak teman yang nggak kemari lagi. Rupanya pas pendaftaran terakhir jumpa kawan tanya, rupanya banyak juga yang nyambung sini, dan alhamdulillah yang nyambung sini yang baik-baik semua. Jadi cuma kamu yang ini ya. Kamu ini lah. Oke. Akhirnya Mail masuk ke SMA IT Jabal Nur. Dan memang bukan karena ditolak dari semua sekolah ya. Bukan. Belum ada coba kemana-mana. Oke. Jadi Mail dan Rian, inilah kalian akhirnya sampai dua lah kalian di kelas 12 ya. Setelah hampir 3 tahun, kira-kira pengalaman apa yang seru yang mau dibagikan ini kira-kira selama di SMA? SMP kemarin udah lah bandel-bandelnya, atau di SMA masih bandel atau tingkat bandelnya udah jadi pro gitu? Kayak hilang. Hilang apa? Hilang akal. Coba. Mail dulu. Apa nih pengalaman? Pengalaman di SMA. Kalau pengalaman semenjak di SMA ini ada pengalaman yang nggak paling terlupakan, nggak bisa dilupakan kalau sampai tua pun nggak ada yang lupa. Yang nggak paling terlupakan, ada paling terlupakan. Apa itu? Ketika apa hal itu? Outbound. Ya outbound. Outbound ke Pulau Pandan. Wis. Kampung Ustad. Promosi. Ya. Pulau Pandan. Cantik tempatnya cantik. Jadi kayak mana ya, mau bilangnya juga malu gitu, tapi buat apa, karena satu Jabal Nur udah tahu juga gitu. Kenapa? Jadi kan dari pelabuhannya ke kapal besar itu kan karena waktu air surut, jadi dari pelabuhannya ke kapal besar tuh naik perahu sampan kecil. Jadi berangkatlah yang laki-laki dulu, yang bagian laki-laki ke kapal besar. Udah sampai nih bagian kami. Jadi sampai atas, ya udah karena lama nunggu yang lainnya kan masih surut, ada yang nyangkut juga. Jadi ada teman kawan-kawan yang lain, orang tuh mandi dari kapal ya kan. Berenang masuk ke laut langsung. Jadi karena jiwa-jiwa penasaran juga ya ikut ngetes juga ya kan, ngetes. Berenang aman, naik lagi kapal, berenang lagi aman. Yang ketiga kali ada Khoir. Nah, itu kan jangan ditanya itu, macam nggak ada kawannya itu. Ampernya agak rusak. Udah. Agak mereng. Jadi kapal tadi kan bertingkat. Jadi dia lompat lah dari tingkat 2 tadi, kapal tadi. Lompat. Sedap nih. Ikut tes. Rupanya lompat ke bawah, pas muncul mau gapai tangga naikan untuk kapal di belakang. Mau gapai gini, rupanya mesin kapal dengan sekencang-kencangnya. Jadi terhempas lah badan ini sampai ke tengah laut. Jadi gitu terhempas, cuman satu pemikiran di situ. Ditinggal aku Oh kirain mati lah nih. Gak ada mikir mati, belum ada mikir mati. Jadi pikirnya kena prank nih, ditinggal gua. Jadi di situ berusaha lah dengan sekuat tenaga untuk ngejar kapal balik. Berusaha sampai habis napas tadi, berusaha masuk ke dalam air supaya menenangkan. Masuk dalam air sekalian ngetes berapa dalam, rupanya nggak terukur, nggak terpijak daratan dari bawah air tadi. Saking dalamnya. Naik lagi, berenang lagi, tenggelam lagi, naik lagi. Jadi yang terakhirnya udah pasrah. Karena nengok kapal itu tadi makin jauh Kok ngejerin gitu, panggil, woi gitu. Gak ada yang dengar.
Jadi nggak ada yang sadar, Mail hilang. Ada yang sadar, semua tahu. Jadi orang itu pun bingung kayak mana. Karena ombak tadi besar, orang pun mikir. Rasa mikir diri juga. Kalau aku selamati aku boleh tenggelam. Bagus dia ada yang tenggelam.